semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rufina Emilia Celita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat video parodi dan menjelaskan isi dari video tersebut. Dan ini merupakan tugas mingguan review buku yang kelima, mata kuliah dari kajian seminar masalah-masalah sosial. Dan pada buku tersebut membahas mengenai pembajakan media di ekonomi budaya kekayaan intelektual dan tenaga kerja di bawah restrukturisasi neoliberal. Dan teman-teman semuanya, pada video parodi yang saya buat, saya akan membahas tentang pembajakan media sosial bersama teman-teman saya yang akan mengambil bagian dalam pembuatan video parodi. Dan di situ saya dan teman-teman akan mendiskusikan berkaitan dengan pembajakan yang sekarang seringkali terjadi. Dan untuk lebih jelas dari isi video tersebut, silakan teman-teman menonton video berikut ini. Selamat menonton. Halo, selamat sore. Hai Opi, selamat sore. Selamat sore Iri, selamat sore Sore. Ria. Sore. Kalian kumpul-kumpul nih. Ya tumben lo spesial. Iya, ini apakah tidak ada kerja di kos itu? Terus saya belum mandi lagi soalnya. Saya ada opini tapi saya sih nggak Apa belum mandi? Kayak tadi ada sibuk apa dari tadi nih? Ya udah sih, Duduk-duduk. Kami hanya duduk sebentar. Oh, saya pikir kan ada gosip terbaru Aduh, gitu. tidak ada gosip. Kayak ada gosip artis gitu. Tapi begini, kebetulan saya ada tugas itu. Tugas apa? Tugas? Tugas ini tuh dari tante dosen. Terus ini ada bahas apa nih kak? Pembajakan tuh, pembajakan budaya itu kak. Saya kurang mengerti yo, belum paham dia punya materi itu, begitu. Jadi saya ingin tanyakan kepada kalian. Tapi sebelum itu tolong kak, dibantar ke saya dulu. Oh iya. Supaya saya juga anak pintu. Iya tuh. Apa? Karena pembajakan ini. Terus saya belum mengerti paham pembajakan. Terus ini tadi kan saya ada bukan TikTok tuh, ada yang lagi rame-rame ini kak, bahas tentang apa ini, hilangkan aku dari salah satu siapa sih namanya Ali siapa itu? Ini apa nih, ada banyak penggemar, tahu BTS gitu. Oh BTS. Itu. Ya tahu kalau Oh. BTS kan. Ya itu tuh. Terus mereka punya penggemar ini tidak suka dengan itu Ali, terus mereka ingin hilangkan itu ampun begitu katanya. Ini dia ini Ali pokoknya namanya. Dia juga ini apa berkuar-kuar ini untuk cari masalah tuh. Terus ini dari penggemarnya BTS ini, mereka ingin apa ini hilangkan akunnya itu. Aku. Terus pertanyaan dari saya itu, kira-kira pembajakan dengan itu hilangkan akun itu sama kok tidak ya? Begitu tuh, saya ingin cari tahu itu. Oh, kalau dari saya. Karena kebetulan di sini ada teman Vila, Ha-ha. teman Erin juga sih yang bantu sampai juga saya ingin tanya Oh iya. sedikit lah ya. Ini menurut saya punya pendapat Iya. ini. Tidak lah mas, karena bisa opini lah, Iya. masa buku tuh. Sekalian Iya. cari informasi dari kalian, tapi kan ada pendapat dari Iya. kalian gitu tuh. Kalau menurut saya opini dari katanya saya pembajakan Hmm. dan menghilangkan. Iya, Nah kalau menghilangkan kan tuh berarti dia punya akun sudah hilang, lenyap gitu di media sosial. Nah, misalnya kalau misalnya teman Ha. Erin hilangkan saya Hilang hilangkan berarti akun. saya sudah tidak ada di sini lagi. Begitu. Nah Terus kalau pembajakan pembajakan- kita punya media kan masih ada nih, masih ada tapi maksudnya kayak Ada orang orang baca, lain. misalnya contoh kecilnya di Facebook. Orang baca Terus punya akun. Orang baca punya akun. Kayak Terus tiba-tiba kan misalkan foto profilnya Ah, Ovin, itu. foto profilnya Ovin biasanya kan biasa-biasa aja, tapi kaget aja ada orang luar yang Tadi ngajak, pasang yang terus foto kayak foto-foto. foto-foto seksi begitu, Tapi, foto yang tidak Terus bagus. mereka buatnya bagaimana? Ya, Mereka buat pajak orang punya akun seperti apa kan? Tidak mungkin mereka tahu seandainya saya tuh. nah Seandainya itu mereka kan kecanggihan dunia digital sekarang. Itu kan kita kita tidak kan tidak tahu. Nah itu. Saya takut nanti Nah itu seperti kan. aku loh. Nah ini Orang kan. kan punya caranya Nah, masing-masing. istilahnya kan begini opini dunia digital sekarang tuh kan siapapun pasti tahu. Nah, pasti tahu apalagi kan dengan derasnya informasi dan teknologi terus pengetahuan manusia juga. Nah, kadang-kadang tuh kan pengetahuan manusia ini kan ya memang sih digunakan untuk hal positif, tapi juga ada yang mereka digunakan untuk hal positif dan negatif. Negatif. Kayak pembajakan itu kayak pembajakan akun. Terus
Yang kedua juga Upin, kalau kita lihat kan soal bajak-bajak nih kan. Heeh. Nah, yang kedua tuh misalnya kalau kita misalnya ada lagu barunya BTS nih. Nah, terus ada yang cover. Nah, yang Oh, cover berarti kan soalnya kan kalau kaitan dengan pembajakan budaya itu seperti apa? Apa itu contohnya dari cover lagu gitu? ya itu Cover lagu. cover lagu. Maksudnya kan pembajakan di sini kan berkaitan dengan juga kayak mereka tidak apa namanya? Tidak apa dulu di pemiliknya, tidak meminta ini, tidak meminta ini langsung cover. Terus misalnya kan contoh kecil misalkan kan banyak orang Indonesia yang cover lagu-lagu kan sekarang lagi booming tuh kan K-pop. Oh, betul. Tapi saya tidak tahu nyanyi, tapi saya tidak tahu cover lagu. Terus bisa si Vila nih kan dia kan Hobi bisa nyanyi. bagus nyanyi. Ya tanpa meminta kepada pencipta. Cover yang lagu BTS tanpa mengizin dulu. Terus pada saat di bawah misalnya kayak judul lagunya dia tidak buat ini misalnya kan misalnya si Vila ini kan dia nih kan mengcover lagu si BTS tapi dia tidak tahu ini maksud penciptanya atau Maksudnya siapa? dia punya apanya ini kan BTS kan sekarang Dia ambil saja. dia ambil Langsung mengcover. sekarang kok banyak orang-orang misalnya lagu-lagu banyak yang copyright kan maksud tanpa ini meminta dia misalnya Upin nih apa dia punya pencipta aslinya begitu. Berarti itu sama dengan pembajakan budaya sih kak? Iya pembajakan iya. Yang begitu lah. Nanti kalau misalnya saya buat bisa jadi nanti orang-orang langsung wah. Langsung menjudge Marah. oh dia tuh Upin ini perilakunya apa namanya tidak bagus lah maksudnya Karena tidak langsung mencipta masuk apa apa namanya mengizin dulu dia punya hak cipta. Seperti saya kan baru-baru mengcover lagu Let It Be cover Ya itu. Terus saya mengunggahnya di posting YouTube. Nah, tidak lama kemudian video itu telah dihapus dihapus karena dan diblokir. Oh, Tapi dihapus dengan- oleh pihak itu Heeh, langsung. contoh kecil waktu itu kan dia ini kan mengcover lagu dari upgrade di shopnya YouTube. Nah di situ kan ada pemberitahuan nih di notifikasi. Nah ini ya Video Anda telah dihapus. di beberapa negara ini video ini tidak karena kita kan belum ini kan. Contohnya Minta izin. Terus kalau misalnya gitu, kita kan di Kupang. Terus lagunya itu kan dari bagaimana? Dari mana sih? sama aja. Terus bagaimana kalau misalnya mau minta izin? Meminta izin dulu kan misalnya kan ada dia punya ini apa namanya istilahnya kan lisensi kan hak paten. Nah hak paten kita minta dulu di ke perusahaan musiknya. Nah nanti mereka yang buat di situ kan ada dia punya itu kan cara-caranya bagaimana supaya dia punya musik itu dia punya hak paten itu bisa di ini Betul. copyright atau bisa kita buat itu mengcover. Tapi tidak ada kena denda bilang. Tidak ada. tidak ada Kaget izin. Hanya kan kagetnya kan apa berapa minggu yang lalu toh? Saya kan cek videonya di YouTube, tiba-tiba di situ ada tulis video Anda telah dihapus. Terus teman Erin bilang, oh mungkin karena tidak diizin kepada sang penciptanya, toh maka mereka menghapus. Nah, terus apalagi kan di kita punya negara Indonesia tuh kan booming itu kan kalau ada film, Oh betul. terus apa segala macam pasti orang tuh banyak baca. Kayaknya film Indonesia ada tiup dari luar. Iya. Dan Kok saya jarang nonton juga. bukan hanya dari luar, itu banyak orang-orang yang nontonnya di aplikasi-aplikasi ilegal, aplikasi yang tidak Mungkin ini. karena tidak berbayar, jadi mereka Mereka Nah, contohnya kan misalnya kan sebenarnya kan film-film Indonesia ini kan film-filmnya berkualitas karena kita yang nonton di aplikasi bajakan, contohnya Facebook. Kalau misalnya kan film atau web series itu kan, kalau itu tidak, itu kan bukan aplikasi ini untuk kayak nonton khusus untuk nonton aplikasi itu. khusus. Kalau kayak misal kita nonton di TV, Netflix atau Netflix itu kan boleh kan, itu kan aplikasi legal. Nah tapi kan kalau kita melihat di kita punya negara ini kan orang tuh mental enak karena dia mungkin tidak mau berlangganan 1 bulan dengan Netflix, TV, terus sampai TV satu, betul. Itu. Nah untuk ini ya kita nonton di Facebook. Karena takut berbayar. Berbayar. Apalagi kan mahasiswa. Premium itu, premium. Aduh, mahasiswa kita dari Saya mana? juga termasuk orang yang Saja baca. orang. Tapi ya, saja orang yang termasuk ini Kita kan cari gratis. cari gratis. yang Tapi sebenarnya itu bukan dari kita yang salah sih. Itu orang-orang kayak kan kebanyakan konten kreator nih yang di YouTube. Mereka yang buat Iya, akun jadi kan YouTube. kita sebagai konsumsi. Jadi kita nonton Kita nonton secara gratis, secara legal. gratis. Wow, hari ini saya dapat pengetahuan setidaknya ini menambah ini satunya satu sama ini sampai tugas. Jadi saya sekarang mau pergi di saya boleh? Thank you so much. Jadi saya pulang Nanti ya. kita kolaborasi juga kalau ada tugas kita buat begini Oke, diskusi sip. bilang Untuk penyanyi
Baik teman-teman, dari video parodi yang telah saya buat bersama teman saya mengenai pembajakan media sosial di ekonomi maupun budaya pada mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang menjadi tugas mingguan review buku yang kelima. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan. Oleh karena itu, adanya upaya penciptaan dan pembaruan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan agar terjamin suatu kepastian hukum. Demikian pula di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang erat kaitannya dengan masalah hak kekayaan intelektual. Dengan meningkatnya kegiatan di bidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif. Tetapi sangat disayangkan di tengah berkembangnya sektor ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual atau sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang. Kemajuan teknologi juga sering berpengaruh pada bidang kehidupan sosial. Jika penggunaan teknologi tidak diatur dengan baik, maka ada kecenderungan penggunaan teknologi itu menjadi tidak terkendali dan dapat berupa tindakan melawan hukum atau kriminal. Dunia modern saat ini menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang sangat luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Contohnya adalah jaringan internet dapat menjangkau ke seluruh pelosok dunia. Internet berhasil merambah semua sektor kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, perdagangan, kesehatan, periklanan, sampai pada sektor hiburan. Meluasnya pemakaian internet di segala sektor ternyata membawa dampak buruk dan juga masalah baru, terutama di bidang HKI. Teknologi saat ini sangat melekat erat dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat menjadi sangat tergantung akan teknologi internet ini. Di satu sisi, internet akan sangat membantu dalam mencari informasi yang dibutuhkan dan mempermudah proses transaksi lintas negara yang dilakukan secara online. Di lain pihak, jelas internet juga memiliki sisi negatif jika digunakan dengan tidak semestinya. Banyak kejahatan yang justru terjadi melalui internet. Contohnya berbagai jenis penipuan melalui jejaring sosial. Proses transaksi jual beli secara ilegal juga menggunakan jaringan internet. Pengadaan ciptaan melalui jaringan internet pun menjadi semakin banyak. Nah, seperti yang kita jelaskan dalam video parodi yang kita buat, yang saya buat bersama teman saya, di mana saya menjelaskan, saya dan teman saya mendiskusikan tentang pembajakan yang sering kali terjadi. Mungkin contoh pembajakan yang kami jelaskan itu pembajakan lagu dari seseorang yang belum minta izin hak untuk atau bisa dikatakan mengcover lagu tersebut, contohnya. Nah, kalau kita tidak minta izin, otomatis kan itu salah satu contoh pembajakan. Lalu kemudian penggunaan media sosial di mana orang-orang membajak akun orang lain dengan mengganti foto-foto orang dengan foto yang tidak baik. Otomatis ini salah satu penggunaan media sosial atau pembajakan yang merugikan banyak orang. Dari contoh tersebut, di sini kita tidak bisa mengklaim atau mempersalahkan siapapun, karena di satu sisi penggunaan media sosial yang sangat banyak, lalu begitu banyak masyarakat yang menggunakan media sosial sehingga sangat sulit kita untuk menjangkau atau mengetahui siapa yang melakukan pembajakan tersebut. Jadi di sini kita sangat berharap agar kita sebagai masyarakat yang hidup di tengah zaman modern dengan perkembangan teknologi yang semakin mencanggih, kita sangat diharapkan agar bisa menggunakan penggunaan teknologi atau internet dengan sebaik-baiknya mungkin, menggunakan untuk hal-hal yang bersifat positif dan tidak merugikan orang lain, dan mencari keuntungan yang bersifat positif, ya, mencari hal-hal yang
bisa menguntungkan banyak orang maupun diri sendiri. Baik teman-teman semuanya, itu saja isi dari penjelasan video parodi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.